Kesalahan terbesar Persebaya setelah kehilangan pemain berbakat Kasimbotan, namun jangan khawatir, pelatih Eduardo Perez yakin bisa bawa Persebaya juara dengan dibantu pelatih fisik dan kiper terbaik. Kabar terbaru Persebaya akan memulai Liga 1 2025-2026 dengan laga pembuka melawan PSIM Yogyakarta di Surabaya, dan skuad Green Force telah terpusat di GBT untuk persiapan maksimal. Serta saat ini skuad Persebaya telah tiba di Perth, Australia dan langsung menjalani latihan di Sam Kerr Football Center. Itu tadi adalah 5 topik pilihan terbaru Bajul Ijo TV untuk berita update Persebaya Surabaya. Simak berita ini hingga selesai, namun sebelum lanjut alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Kesalahan besar Persebaya melepas Kasimbotan. Persebaya Surabaya, klub kebanggaan bonek dan bonita, sebenarnya mengalami kerugian besar saat melepas pemain berbakat. Pemain berbakat yang kita maksud adalah Kasimbotan. Kasimbotan adalah pemain yang memiliki potensi besar, telah dilepas oleh Persebaya Surabaya. Kasimbotan dikenal sebagai pemain yang memiliki kemampuan teknis yang baik dan visi permainan yang luas. Apakah keputusan untuk melepasnya merupakan kesalahan besar bagi Persebaya Surabaya? Dengan kepergian Kasimbotan, Persebaya Surabaya kehilangan salah satu pemain yang dapat menjadi kunci kesuksesan tim. Apakah tim ini dapat menemukan pengganti yang sepadan? Keputusan untuk melepas Kasimbotan menimbulkan pertanyaan tentang strategi manajemen Persebaya Surabaya dalam membangun tim. Apakah mereka memiliki rencana untuk meningkatkan kualitas tim? Kita tunggu saja bagaimana Persebaya Surabaya akan mengatasi kehilangan Kasimbotan. Apakah tim ini dapat menemukan solusi untuk meningkatkan performa di Liga 1 nanti? Semoga Persebaya Surabaya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan menemukan strategi yang tepat untuk membangun tim yang kuat. Gimana menurut dulur bonek dan bonita seperti apa? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persebaya Surabaya yakin juara bersama pelatih baru. Pelatih kepala Eduardo Perez Moran yakin dapat membawa tim ini juara, tapi apa rahasia di balik kesuksesannya? Diketahui bahwa Persebaya tidak hanya mendatangkan pelatih baru Eduardo Perez Moran, tapi juga pelatih fisik Shin Sang-gyu, mantan pelatih fisik Timnas Indonesia era Shin Tae-yong. Apa yang membuat Shin Sang-gyu begitu spesial? Dan itu tidak semua. Persebaya juga mendatangkan pelatih kiper baru, Felipe Americo, yang memiliki pengalaman di berbagai klub Liga Indonesia. Apa yang membuat Eduardo Perez begitu yakin dengan skuad musim ini? Eduardo Perez Moran sendiri mengaku senang dengan skuad musim ini dan percaya bahwa asisten pelatih yang baru didatangkan dapat membantu tim mencapai kesuksesan. Tapi apa yang membuat dia begitu percaya diri? Kita tunggu saja bagaimana perjalanan Persebaya musim ini. Apakah mereka dapat mewujudkan impian juara dengan skuad yang kuat dan pelatih yang berpengalaman? Gimana dulur bonek? Kalian semua juga yakin atau tidak dengan optimisme besar Eduardo Perez bisa bawa Persebaya Surabaya juara musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persebaya versus PSIM jadi laga pembuka Liga 1. Pertandingan Persebaya Surabaya versus PSIM Yogyakarta akan jadi laga pembuka Liga 1 2025-2026. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus di sela rapat umum pemegang saham PT LIB di Jakarta, Senin 7 Juli 2025. Duel Persebaya vs PSIM ini akan berlangsung di Surabaya, Stadion Gelora Bung Tomo. Kick-off Liga 1 musim depan rencananya berlangsung pada 8 Agustus nanti. Ferry Paulus kemudian memberikan alasan mengenai Persebaya versus PSIM jadi pertandingan pembuka musim depan. Bukan laga Persib Bandung yang notabene-nya juara Liga 1. Karena kami tidak punya keharusan atau tradisi menghadirkan juara Liga 1 dengan juara Liga 2, ujar Ferry. Kami merasa kami bisa memilih siapa saja, yang penting organisasinya harus memadai, ucap Ferry menambahkan. Kita doakan saja di pertandingan pembuka nanti, persiapan Persebaya sudah 100% matang dan mampu meraih poin penuh di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya.
Gebrakan baru Persebaya di Liga 1 musim ini. Senin tanggal 23 Juni, lalu menjadi salah satu tonggak sejarah bagi Persebaya Surabaya. Sejak hari itu, seluruh kegiatan latihan skuad Green Force dipusatkan di Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, GBT. Tepatnya lapangan ABC. Pemilihan GBT sebagai pusat latihan menandai langkah awal Persebaya dan menjadi gebrakan baru dalam membangun konsistensi dan fokus tim menyambut musim baru. Tak hanya latihan, seluruh kegiatan Persebaya juga akan dipusatkan di stadion terbesar di Surabaya itu, termasuk pertandingan kandang dan juga kantor klub. Kami pilih GBT karena ingin semuanya terpusat, mulai dari latihan fisik, pemulihan, sampai analisis taktik, ujar pelatih asal Spanyol itu. Dampak positif hampir pasti akan dirasakan oleh Green Force. Sebagai gambaran, musim lalu saat masih berpindah-pindah tempat latihan, mereka bisa finish di peringkat 4. Skuad Persebaya tiba di Australia langsung latihan. Setelah melakukan perjalanan panjang, tim Persebaya Surabaya sudah tiba di Perth, Australia, Senin 7 Juli 2025 pagi. Mereka mulai bertolak dari Tanah Air pada Minggu, 6 Juli 2025 kemarin. Meski baru tiba, skuad Bajul Ijo langsung menjalankan program ringan dengan berlatih di Sam Kerr Football Center, fasilitas sepak bola baru dan modern yang dimiliki Football West. Ini merupakan bagian persiapan menghadapi Football West All-Star di Sam Kerr Football Center, Queen's Park, Perth, Rabu 9 Juli 2025 mendatang. Tim saat ini sedang melakukan aktivasi ringan. Sore ini akan melakukan sesi latihan perdana di Sam Kerr Football Center, kata media officer Persebaya, Jonathan Yovino. Uji coba tersebut merupakan bagian tur pramusim internasional Persebaya di Australia. Nasib Marcelino Ferdinand ditentukan di Piala Presiden. Gary Rowett selaku pelatih Oxford United FC buka suara menyikapi rumor soal karir pemain muda potensial timnas Indonesia itu. Dia tak menampik jika Marcelino termasuk pemain berbakat. Namun, ia juga menyebut jika gelandang skuad Garuda itu juga butuh jam terbang lebih banyak. Ya, menurut saya, dia pemain muda berbakat yang kami kenal, kata Rowett dalam jumpa pers usai laga perdana Piala Presiden 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Minggu 6 Juli 2025. Menurut saya, setiap pemain muda yang perlu berkembang perlu waktu bermain. Mereka perlu berada di lapangan untuk berkembang, belajar, dan menjadi lebih baik, tambahnya. Kalau memang Marcelino Ferdinand dipinjamkan ke klub lain, ini menjadi kesempatan Persebaya Surabaya untuk mendatangkan mantan pemainnya yang saat ini membela Oxford United. Gimana dulur bonek? Pantaskah Marcelino Ferdinand kembali membela Persebaya Surabaya lagi di musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Persebaya kesulitan mencari striker asing. Persebaya Surabaya, klub kebanggaan Bonek dan Bonita, kembali menghadapi kesulitan dalam mencari striker asing yang bagus. Apakah ini gara-gara manajemen yang pelit dalam mengeluarkan dana? Di bursa transfer musim ini, Persebaya terlihat terlalu lama mengulur waktu untuk mendatangkan pemain asing, khususnya pemain basing berposisi striker. Akibatnya, incaran striker asing mereka selalu diambil oleh klub lain. Apakah ini tanda-tanda manajemen yang tidak siap? Terakhir kali Persebaya memiliki striker bagus adalah saat David Da Silva berseragam Bajul Ijo. Setelah itu, Persebaya selalu kelihatan sulit untuk mendatangkan pemain striker asing yang berkualitas. Apa yang salah dengan manajemen Persebaya? Apakah manajemen Persebaya tidak memiliki visi yang jelas dalam mencari pemain striker asing? Atau apakah ada hambatan lain yang membuat mereka kesulitan dalam mendatangkan pemain berkualitas? Kita tunggu saja bagaimana Persebaya Surabaya akan mengatasi kesulitan ini. Apakah mereka dapat menemukan striker asing yang bagus dan membawa Persebaya berprestasi di Liga 1? Semoga manajemen Persebaya dapat belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya dan menemukan solusi untuk mendatangkan striker asing yang berkualitas. Kalau menurut tanggapan dulur bonek, sebenarnya manajemen ini serius tidak ya dalam membentuk tim Persebaya agar berprestasi di kancah sepak bola Indonesia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.